Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat hiasan berbentuk bunga rajut ini di atas cover botol yang sudah kita buat sebelumnya. Bagi teman-teman yang ketinggalan cara membuat cover botolnya yang seperti ini, link video tutorial akan saya cantumkan di description box. Di sini untuk hiasan berupa bunga rajutnya, teman-teman bisa manfaatkan benang-benang sisa seperti ini. Di sini saya akan menggunakan hadband nomor 5 atau 3 mm. Di sini nanti kita juga akan membutuhkan korek api untuk membantu pemotongan benang dan juga jarum tapestri untuk merapikan ekor-ekor benang. Di sini untuk bagian tangkai saya menggunakan chain, sedangkan nanti misalkan teman-teman ingin menggunakan slip stitch di atas rajutan bisa, asalkan tidak menyulitkan, atau mau menggunakan helaian benang langsung ya tinggal dijahitkan di atasnya juga bisa. Jadi untuk bagian tangkai ini adalah opsional. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai perajutan bagian bunganya. Untuk membuat hiasan bunganya, ini kita akan langsung merajut di atas rajutan kita yang sebelumnya ya. Jadi ini kita pakai benang warna apa saja, asalkan terlihat kontrasnya dengan bagian dasar ya. Untuk posisi sebenarnya bebas, nanti misalkan mau agak di samping begitu ya, atau lurus dengan bagian tengah, itu sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Jadi letak dari memulai itu bebas, bisa di bagian mana saja, tidak apa-apa. Ini punya saya akan saya mulai pada 6 row dari atas ya. 1 2 3 4 5 6 di sini. Nah, katakanlah yang bagian tengah ini ya, di bagian ini. Saya akan mulai di sini. Untuk memulai, saya akan awali dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Ini saya bantu dengan jarum supaya tidak perlu menghitung ulang. Jadi ini buat dulu slip knot begini. Lalu tarik agak lebar ya, untuk memudahkan supaya nanti ini perajutannya lebih mudah, begini maksudnya. Nah, setelah itu kita buat 3 chain, 1 2 3. Lalu pada stitch sebelahnya, di stitch yang sebelah sini kita buat 1 SC. Nah, dengan begitu di tengah-tengahnya akan terbentuk chain space. Ya, ini ada chain space. Kita awali round 1 dengan membuat 2 chain, 1 2, dihitung sebagai 1 DC, kemudian tambah 3 chain, 1 2 3, ini sebagai chain space. Lalu kita putar untuk memudahkan perajutan. Lalu di bagian chain space yang ini, yang tadi terbentuk ini, nah kita akan isi dengan DC, 1 DC, kemudian 3 chain, 1 kali lagi 1 DC, kemudian 3 chain lagi, 1 DC, 3 chain. Di dalam sudah ada 1 2 3, 1 kali lagi, 1
Kemudian setelah itu kita akan buat DC di sini. Jadi kita membuat 1 DC plus 3 chainnya di dalam chain space 4 kali ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir hanya membuat 1 DC saja. Lalu 3 chain, kita buat slip stitch ke chain space ini. Maaf ya, bila ada suara gesek-gesekan, ini bunyi ringnya tergesek pada alas rajut saya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu, kita buat 3 chain, 1, 2, 3, lalu arahkan seperti ini, dan buat slip stitch di bagian yang sebelah sini. Ups, maaf suaranya. Nah, sehingga ada tampilan atau bentukan chain space untuk kita merajut sekali lagi. Nanti kita buat seperti ini sekali lagi ya. Jadi di sini kita buat 3 chain, dihitung sebagai 1 DC, lalu 3 chain lagi sebagai chain space-nya. Kita balik rajutan, lalu merajut pada chain space ini ya. Sama seperti sebelumnya, 1 DC, 3 chain sebanyak 4 kali. Barusan sudah 1, sekarang yang kedua. Dan setelah yang keempat, kita buat 1 DC saja di sini. Lalu 3 chain, dan ini slip stitch ke sini. Nah, kita akan potong benang setelah ini, jadi saya akan tambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Ekor benang tidak perlu terlalu panjang, yang penting nanti untuk memudahkan merapikan ekor benangnya di bagian belakang ya, atau bagian dalam. Kalau terlalu pendek juga sedikit kesulitan nantinya. Jadi standar aja, tidak perlu terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Seperti ini untuk bagian mahkotanya. Sekarang kita akan buat bagian kelopaknya. Ini saya siapkan benang ya, kurang lebih 50 cm sampai 75. Nah, ini kita akan masukkan dari belakang bunga seperti ini di bagian yang paling bawah ini ya, seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita pilah tiap-tiap rongga ini ya, jadi ini dengan ini yang belakangnya. Nah, jadi ini masuk rongga yang depan, keluar rongga belakang seperti ini. Lalu jarum masuk lagi ke bagian yang bawah. Masuk lagi rongga yang berikutnya ke belakang juga seperti itu.
Di sini kita ada totalnya ada 6 rongga ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi nanti jangan sampai ada yang terlewat. Kita masukkan melewati rongga-rongga itu ya. Seperti ini. Nah, pelan-pelan, jangan sampai mengganggu helaian yang sebelumnya ya, keluarnya. Jadi harus pas. Nah, silakan diteruskan dulu sampai melewati ke 6-nya. Nah, ini sudah ya, 1 2 3 4 5 6. Posisi ke depan lagi sudah seperti ini. Lalu kita akan masukkan melewati 6 helai benang ini. Seperti ini. Pelan-pelan aja. Jangan sampai merusak bagian mahkota bunga. Nah, setelah ini masuk. Bentar, ini ekor benang saya rapikan dulu. Nah, seperti ini. Gitu. Lakukan sekali lagi. Nah, setelah selesai ditarik ya, untuk yang kedua kali ini kita kembalikan lagi lewat paling bawah ke arah belakang seperti ini. Kemudian kita lakukan juga untuk yang bagian belakang. Nah, sudah hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita akan membuat bagian ini ya. Jadi ini helai benang kita arahkan ke depan lagi, begini, lewat bawah seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian ini kita lepas, lalu kita ambil hakpen lagi. Kita akan buat DC 6 together ya, DC 6 together. Jadi nanti akan membuat DC tidak sempurna melewati 1 2 3 4 5 6 utas ini. Untuk yang pertama, ini kita masukkan seperti ini. Kait benang. Kita buat 2 chain. 1 2. Kemudian lilit benang 1 kali, lalu masuk sebelah sini. Nah, seperti ini kita kait benang. Di sini ada 3 loop. Kita kait benang. Stop dulu. Nah, lakukan seperti itu untuk 6 utas atau 6 helai dari bagian kelopak tadi ya. Ini yang ketiga. Lakukan sampai yang ke-6. Ini ke-4. Lalu setelah selesai sampai yang ke-6, ini di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 loop, kita kait benang dan melewati ke 7 loop itu tadi. Lalu kita tambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Nah, lalu nanti akan kita rapikan ekor benangnya di belakang. Seperti ini, nanti tinggal membuat tangkainya. Tangkainya bebas ya, seperti saya sampaikan sebelumnya. Nanti mau berupa chain atau slip stitch di atas permukaan rajutan atau sulaman aja, bebas. Misalkan ini ekor benang ini ya, langsung dijahitkan atau disulamkan seperti ini aja, sudah jadi seperti batang. Oke, buat satu lagi untuk mempermanis begitu, atau mau beberapa bunga, tidak hanya 1 atau 2, bisa beberapa ya.
Bebas, silahkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini bunga kedua, saya buat 3 round di bawah dari bunga yang pertama ya. Kalau tadi yang pertama di round ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang kedua di 7, 8, 9, di round ke-9 dari atas. Nah, seperti ini. Saat membuat bagian kelopak, ini untuk yang benang kedua saya siapkan tadi lebih panjang daripada yang pertama. Ini kurang lebih 1 meter atau lebih tadi, kayaknya lebih dari 1 meter, jadi masih ada sisa ekor benangnya ya. Nah, seperti ini bisa kita pakai untuk membuat bagian tangkainya. Nah, kalau sependek yang tadi yang awal itu sekitar 75 cm, sisa atau ekor benangnya tidak terlalu panjang ya. Jadi kalau memang mau menggunakan ini ekor benang langsung digunakan sebagai tangkai, jadi siapkan untuk bagian kelopak tadi sekitar 1 meter atau lebih. Oke, untuk ini akan saya lepas dulu ya. Jadi ini tadi hanya untuk menunjukkan pada teman-teman. Sekarang saya akan lepas dulu. Setelah membuat DC toknya, ini kan tadi setelah dijadikan satu seperti ini, kita buat chain sepanjang yang diinginkan. Atau secukupnya ekor benang milik teman-teman ya. Nah, misal ini panjangnya sekian. Ini saya ingin sampai dengan 2 round dari bagian FLO ini ya. Jadi pada round ke-5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai batas round 5. Nah, ini masih kurang sedikit lagi. Kalau sudah sampai dengan panjang yang diinginkan, tarik ya, seperti ini. Nah, lalu nanti bisa kita tarik dari bagian dalam ekor benangnya. Ini sudah saya buatkan chain untuk bunga yang pertama, dan ada sisa ekor benang cukup panjang nanti untuk menjahitkan chain ini ke badan rajutan cover botolnya. Sembari nanti sambil menjahit, kita akan sambil rapikan ekor-ekor benang dari perajutan sebelumnya ya. Jadi silahkan dirapikan dan dijahitkan cincin ini sebagai tangkai bunganya.
Ini bagian dalam sudah saya rapikan dan bagian luarnya tampilannya seperti ini. Untuk di sekitar tangkai ini saya tambah dengan sulam sederhana aja supaya di bagian tengah antar dua bunga tidak terlalu kosong ini tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Dan inilah hasil rajutan kita kali ini. Cover botol polosnya sudah lebih manis dan cantik dengan hiasan bunga rajut dan sulaman sederhana. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat cover botolnya bersama saya dari awal hingga selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman.